Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati penata acara di pagi hari ini, yang saya hormati ketua serta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Shafatul Marwah beserta jamaahnya, yang saya hormati para alim ulama, para asati dan asatidah, para bapak-bapak calon haji dan ibu-ibu calon hajah, dan juga wabil khusus bapak ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dan beribu macam nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur. Dan berkat izin Allah pula di kesempatan di pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu perintah yang wajib kita laksanakan, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah sholat subuh yang kita laksanakan disertai dengan amalia-amalia lainnya, semoga diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini
Alhamdulillah di pagi hari ini saya dapat bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dari pagi sampai ketemu pagi esok hari kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga yang kita lakukan tiada lain untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz Amiruddin yang saya hormati, beliau rekan kami, dan juga orang tua saya Bapak Haji Jiwan, mudah-mudahan dari kedua tersebut mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa bangga karena pada pagi hari ini alhamdulillah, pertama saya lihat jamaah subuh sudah lumayan, baik dari kaum bapak maupun kaum ibu. Tidak sepertinya ketika saya sering di sini, ya hanya segelintir saja. Tapi alhamdulillah semakin tiap minggu mengadakan seperti ini. Pertama kita silaturahim, kedua barangkali untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu menambah ilmu, wawasan dalam ilmu agama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka tadi yang telah disampaikan oleh pemandu acara bahwasanya dalam tema suri toladan dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, maka ini bertepatan kita ini sudah berada di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Lazimnya di seluruh Indonesia yang menganut, yang mengikuti, apalagi cintanya kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sudah barang tentu melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tata caranya banyak. Ada yang baca rawi atau berjanji, ada juga yang disampaikan para alim ulama tentang bagaimana kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pagi hari ini saya sampaikan, tadi telah saya sampaikan dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak suri teladan pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai pengikutnya mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, terutama dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Saya tidak panjang lebar, secara singkat saja. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini, telah nampak nur cahaya pilihan Allah dari sekian nabi yang Allah pilih. Ini yang terakhir, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu kebanggaan bagi kita bila mana kita cinta dan sayang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah bagi pengikutnya atau kaumnya wajib melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat aja sejarah ketika baginda kita Nabi
bertanya kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Beliau sampaikan, wahai Abdul Muthalib, engkau beruntung punya cucu yang sangat luar biasa. Itu yang disampaikan oleh dua dari ajaran agama kita, yaitu seorang pendeta. Nah, maka apa yang dijawab oleh Abdul Muthalib? Engkau bisa-bisa saja. Jawabannya seperti itu. Tapi yakin Abdul Muthalib seorang kakek sudah mengetahui, lihat daripada sepak terjang dan perilaku cucunya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang dilihat luar biasa. Maka itulah ketika baginda kita Nabi Muhammad SAW semakin remaja, maka nampaklah di situ suri toladannya, bahkan juga akhlak yang dimilikinya. Artinya beliau mencontohkan, inilah adab di dalam kehidupan. Adab dalam kehidupan, terutama akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Ini contohnya, Bapak Ibu dalam melaksanakan sholat, bagaimana akhlak kita atau adab kita ketika melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhana, orang Islam ini sangat sederhana bila dibandingkan di luar dari ajaran agama. Tetapi sederhana, memiliki adab yang baik, memiliki kebiasaan yang sangat baik. Inilah yang dilakukan oleh umat Islam. Contohnya, tidak tadi cukup dengan baju kokoh dan sarung barangkali, bahkan juga dengan celana panjang barangkali yang suci. Ya, ibu-ibu juga pakai mukena. Ya, ini kan sangat sederhana. Coba dibandingkan dengan di luar dari ajaran agama Islam. Ya, tuh kita lihat pagi-pagi. Ya, kita lihat pagi-pagi tuh. Ya, di gereja tersebut, tuh jamaahnya rapi, wangi dan lain sebagainya. Ya, rapi, wangi, tapi Tuhannya lihat, Tuhannya bagaimana? Wah, cuma nggak bisa mandi dan lain sebagainya. Terlihat berpakaian rapi, betul? Betul, mau usah ditutup-tutupin kita lihat. Tapi umat Islam walaupun Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, memberikan satu keberkahan. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Sederhana kan? Sederhana umat Islam dibandingkan dengan di luar dari ajaran agama kita. Semuanya sederhana. Maka ini yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, terutama dengan akhlak. Itu akhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga akhlak sesama manusia. Bagaimana? Dengan sopan santunnya, dengan ramah dan lain sebagainya, terutama di dalam keluarga. Seorang ayah memiliki akhlak yang baik, menuntun kepada istrinya, bahkan sampai anaknya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Maka inilah yang dapat dicontohkan. Begitu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka keluarga itu pun menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam keluarga kita baik dalam segi mengikuti apa yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga di lingkungan kita.
khususnya di lingkungan RW 010. Kalau warganya senantiasa berbuat baik, bahkan seorang pimpinannya pun memberikan contoh yang luar biasa, bahkan juga nanti warganya pun akan mengikutinya, menjadikan warga yang rukun, warga yang senantiasa penuh dengan kedamaian dan lain sebagainya. Karena apa? Telah dilihat, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan singkat. Beliau hidup dengan kesederhanaan, nggak ada kemewahan dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka kesempatan yang Allah berikan, ikuti dan laksanakan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Seandainya kita cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, perbanyaklah kita membaca sholawat. Yuk, mari kita sama-sama kita baca sholawat di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri tawuran dan lain sebagainya, bahkan narkoba sudah merajalela.
Ini kewajiban kita. Ya. Apa? Untuk memberikan satu wawasan, memberikan satu kebaikan, khususnya untuk anak-anak kita di kalangan remaja. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus apa yang kita tidak inginkan. Agama ini menuntut agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita tidak punya agama, tidak mungkin kita akan berbuat kebaikan. Ya. Belum lama barangkali Bapak Ibu melihat tayangan di televisi film G30 SPKI. Nonton Bu? Enggak nonton? Waduh, berarti udah nonton sebelumnya. Udah bosan semakin kesini. Diulang-ulang. Justru dengan diulang-ulang ini, kalau kita lihat dan kita telusuri kembali ke agama, ya, kenapa sekejam itu, sekecil itu? Apakah agama mengajarkan seperti itu? Apakah baginda kita ketika mensiarkan ajaran agama mengajarkan seperti itu? Tapi baginda kita Nabi besar Muhammad SAW tidak mengajarkan seperti itu. Agama mengajak dengan penuh kedamaian, cinta kasih dan lain sebagainya. Ketika baginda kita Nabi besar Muhammad SAW syiar dalam menjalankan berdakwah dalam mengajarkan ajaran agama Islam dengan penuh kesabaran, dengan penuh dengan ketabahan dan lain sebagainya, tapi yakin Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindunginya. Begitu juga kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan senantiasa memberikan perlindungan. Coba kita lihat 3 tahun kebelakang, bangsa Indonesia ini diuji dengan wabah virus yang tidak terlihat, tapi kita yakin itu ciptaan Allah, ya kan? Itu diuji kita. Tapi kita kepada siapa lagi? Kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Akhirnya doa kita ini dijabah. Barangkali sudah saatnya saudara-saudara kita yang mendahulunya dan juga kita yang masih diberikan kesempatan panjang umur harus tetap semangat melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kita ini. Makanya Allah juga masih cinta dan sayang kepada kita, karena kita diberikan kesempatan yaitu panjang umur dan sehat walafiat. Ini kesempatan kita. Jangan kesempatan yang Allah berikan kita abaikan dan kita lalaikan. Karena baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk semangat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita melaksanakan sholat ini atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memperkokoh, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keadaan seperti ini kita mengikuti kegiatan majelis taklim. Ya alhamdulillah, kalau bisa mampu laksanakan, ikuti. Ya. Jangan di rumah aja. Padahal duduk di majelis taklim itu luar biasa, enak. Tanya Pak Ustaz. Duduk di majelis taklim datang cuma dengerin. Ya kan? Cuma dengerin. Setelah itu apa? Dapat ke sungai. Kopi itu. Ya kan? Nggak perlu dibikin sendiri. Sudah ada. Nah, di samping itu apa? Keberkahan dan ilmu yang kita raih, yang kita dapat. Coba seandainya kalau di rumah, ya kita ingin apa-apa pasti bikin sendiri. Ya. Beda. Makanya ayo semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmunya yang Allah berikan. Untuk ilmu itu gak ada batasnya. Ya,
Tidak ada batas. Baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pada usia 40 tahun, ya dituntun, suruh baca nggak bisa dituntun Nabi Muhammad. Nah kita mau belajar malu, apa yang mau dituntun? Ya. Jangan malu kita belajar, tapi kita lebih semangat. Ya. Nabi Muhammad SAW dituntun oleh siapa? Malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini gak ada yang bodoh. Manusia ini yang Allah ciptakan semua luar biasa, pinter, ya. Cuman apa? Digauli dengan kemalasan. Nah itulah. Maka dengan malas ini mudah tergoda oleh setan. Mudah. Kita aja mau pengen sholat, ada aja gangguannya. Ya, kita untuk berbuat kebaikan ada aja. Begitu juga baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena ini perintah Allah untuk berdakwah, untuk mengajak umatnya senantiasa berbuat kebaikan, maka jalani dengan semangat. Apapun tantangannya dihadapi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal banyak tantangannya, dihina, caci maki, dilempar kotoran, tapi tetap beliau mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang yang mencaci maki, orang yang menghina, semoga mendapatkan hidayah dari Engkau ya Allah. Apakah kita seperti itu? Insya Allah kalau kita patuh dan taat, insya Allah. Padahal sama-sama manusia, Nabi Muhammad juga manusia, kita manusia, tapi kita ada keterbatasannya. Kesabaran kita beda dengan Nabi. Kalau kita mah batas ekspresi kita itu aja, kita soalnya udah lain lagi. Lagi umpama ada tetangga kita yang ngejek, udah sekeluarga dimusuhin, ya udah gitu, marilah yang lain, jangan deketin dia, gosip terus, di sana di sini pakai dia, alhamdulillah, ibu jamaah, sobatul malam orang ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak juga bapak yang solehah, mohon maaf, bu, pengen masuk surga bu, benar? Di sini ada suaminya nggak? Ada nggak bu suaminya? Nggak ada. Waduh, kalau ada saya mau ini bapaknya, ya. Dari ada seorang sahabat, ya, dia dalam rumah tangga itu dan punya seorang istri yang sangat patuh dan taat kepada suaminya, ya. Jadi umpama suaminya mencari nafkah, pulang itu diberi servis yang luar biasa, ya. Jadi kalau memang dia pulang, dicium tuh tangannya. Ibu seperti itu, hah? Jangan bohong. Ini di masjid nih. Tuh kalau pulang, ya cium tangan. Walaupun aki-aki sama ini, ya. Tapi kenapa? Rumah tangganya sudah lama, tetap adab dalam rumah tangganya pun dilaksanakan seperti yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tuh, udah kalau udah cium tangan, siapin airnya. Ya bu ya, siapin air putih. Kalau sudah begitu, dilapin seluruh tubuhnya. Mau begitu bu? Mau begitu bu? Harus mau, katanya ibu, kepengen masuk surga, menjadikan seorang istri yang solehah. Udah. Begitu sudah dikasih air, dari cium tangan, kasih air, dilapis seluruh badannya. Lalu apa? Dikipasin. Nikmat kan? Iya. Kenapa?
Karena suami kita ini sudah memenuhi keinginan istri dalam rumah tangga ini, dia sudah mencari nafkah. Maka ketika pulang ini harus diberi servis yang luar biasa. Ya, dia suami ibu ini pulang dari nyari kerjaan, dari nyari rezeki, sampai rumah mendapat rezeki kan berbagi. Ya, jangan umpama tanggal 1 diberi senyum, tanggal 15 cepetur, ya. Akhir bulan tutup dompet mukanya. Jangan begitu. Jangan hitungan-hitungan dalam hari, tapi tetap berikan keharmonisan, berikan satu senyuman kepada suami kita. Ya Bu ya, itu sudah difasilitasi. Ya. Nah kalau udah difasilitasi, dan siapa itu disuruh makan, ya disuruh makan. Kalau sekarang udah lain aja, datang assalamualaikum dari satu waalaikumsalam. Begitu dilihat air kagak ada, mau makan ambil sendiri. Bu makan ambil aja sendiri tuh. Luar biasa kalau sudah begitu. Ya, jangan. Kita harus memberikan satu keharmonisan di dalam rumah tangga. Karena hal semacam ini pun dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau merawat rumah tangga dengan Siti Khadijah sebagai seorang istri yang solehah. Selama 23 tahun tuh gak ada cekcok. Ya, kalau umpama suami dapat rezeki sekian diterima. Ya, Bu, saya dapat rezeki segini. Ya udah kita makannya pakai ontak. Tahu dari ontak? Akhirnya masuk ontak bukan dari Arab, oncom dan tahu. Ya, oncom dan tapi kalau mau lapar mah enak aja, betul? Kalau kita lapar sehat nikmat aja. Coba kalau kita lagi kurang sehat, mau dikasih daging ayam, daging kambing, kagak enak, ayo, betul? Iya. Maka berilah harmonisan di dalam rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah yang nampak kelihatan suri toladannya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Entah pada diri dia sendiri, entah dengan keluarganya, bahkan dengan kaumnya, para pengikutnya. Makanya banyak pengikutnya, walaupun dengan banyak tantangannya yang dihadapinya. Bahkan dalam keluarga saja, seperti para pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu lainnya. Ya, itu cuma kecuali kakek dan pamannya. Walaupun pamannya Abu Thalib, dia tidak belum berkeyakinan, tapi Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia laksanakan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi paman yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, itu sangat tidak meyakini apa yang telah diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai beliau menanyakan ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah, terus dapat perintah dalam sekejap, sekian detik atau sekian menit, dia nggak percaya. Ya, ingin ditunjukkan apa sih? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan, dilihat tuh seperti kayak televisi, tinggal dijawab aja apa yang ditanya oleh pamannya, dijawab ini. Tapi karena kurang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak percaya sama sekali dengan ponakannya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, ayo kita laksanakan apa yang
Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Allah memberikan rahmat, ya, memberikan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berkahnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di samping itu juga bukan hanya kita yang membaca sholawat, tapi Allah beserta dengan malaikat dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikat membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya gak lebih, gak terlalu bermewah-mewah, sederhana, rumahnya juga sederhana. Barangkali bapak ibu yang berangkat, yang sudah pernah ke tanah suci, lihat, bahkan sekarang dijadikan perpustakaan. Ya, kalau bapak ibu melaksanakan ibadah haji, mampir ketika di Mekah, ya, ke rumah baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, ya, ketika dilahirkan di situ, ya, sederhana kita lihat. Ya. Mungkin kalau sekarang karena sudah di sejarah dibangun seperti itu, dulunya nggak seperti itu. Ya. Bahkan juga ketika rumahnya di Madinah juga nggak besar. Tapi sekarang alhamdulillah diperluas jadi Masjid Nabawi, ya, Masjid Al-Munawwarah. Itulah. Nah, kita lihat dalam sosok kepribadiannya, seorang nabi, ya, seorang yang penuh dengan kesabaran, seorang yang penuh dengan akhlak yang mulia, dan juga memberikan satu contoh yang sangat luar biasa, memiliki suri teladan yang patut kita ikuti, dan tidak pernah ada memiliki sifat balas dendam dan lain sebagainya. Itulah yang dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka inilah momentum kita, momentum di bulan Maulud, di bulan Maulid yang kita peringati barangkali, ya, bukan hanya di satu tempat, tapi di mana-mana. Ya, acaranya luar biasa. Ya, kita bawa di kota Tangerang selatan tuh, daerah selatan sana, ya, baru pembukaan kemarin festival Maulid itu para pakai obor, bahkan sampai pimpinan kota Tangerang, wali kota mengikuti. Apakah kita bisa diminum? Kita bisa. Ya, wajar kita angkat, kita meriahkan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Padahal cukup umpama kalau kita punya rezeki, barangkali ayo sambil menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat sayang dan sangat cinta kepada anak-anak yatim. Karena beliau sudah merasakan ketika di dalam kandungan ibunya saja, ya, dia sudah merasakan berita ditinggal oleh ayahnya, yaitu Allah. Begitu lahir usia 6 tahun, ditinggal sama ibunya, menjadikan seorang anak yang anak yatim, yatim piatu. Makanya sangat cinta dan sayang baginda Rasul kepada anak-anak yatim. Walaupun anak-anak yatim barangkali ada yang nakal, wajar, tidak ada perhatian. Tapi keberkahannya anak yatim, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan kita anak yatim, mari kita santuni. Rezeki yang kita miliki ini hanya titipan. Gak selamanya rezeki ini kita bawa sampai ke liang kubur. Ya, apa dibawa kita punya duit ke liang kubur? Jangan sampai kayak orang Cina tuh, punya duit, dibikinin duit-duitan dibawa ke liang kubur. Emang mau dikasih sama
malaikat. Agak malaikat mau begitu. Ya, untuk apa malaikat butuhin? Ya, jangan. Kita hanya cukup amal ibadah kita. Ya. Makin amal kita berbuat kebaikan yang sangat luar biasa, ya, maka inilah yang mengatakan kehidupan kita di dalam kubur menjadikan suasana yang baik. Begitu juga kalau kita rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran, ya, maka akan dinyinari di liang kubur itu terangnya seperti lebih daripada lampu yang di atas ini. Ya, percaya di kubur? Ya, kalau nggak percaya ayo duluan deh. Iya, semua harus kita yakini. Ya, banyak dalam kehidupan ini. Ya, contohnya sudah banyak. Ya, ini Bapak Ibu mengantar jenazah, kita lihat tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya kan? Kalau kita pikir-pikir sempit benar. Tapi kalau amal ibadah kita yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia berbuat kebaikan, maka liang kubur itu menjadi lebar. Ya, begitu juga nih setelah itu ditimbun dengan tanah gelapnya sangat luar biasa, gelap gulita. Tapi kalau selama hidup kita di dunia ini rajin membaca, mempelajari Al-Quran, memahami dan dan sebagainya, maka Al-Quran inilah yang menyinari di dalam alam kubur. Percaya Bu? Ya, kita percaya. Maka inilah, jangan sampai kita punya Quran hanya sebagai taruh aja di lemari, atau kita nih biasanya nih maaf ya, ibu mah nanti kalau ngaji itu pakai tas, beda dengan bapak. Ada bapak kalau ngaji bawa tas, ada yang ada ibu-ibu, bener, maaf Bu, ya, itu dalamnya macam-macam tuh, ya, dalamnya macam-macam, ya, dicampur tuh Quran sama kue. Lupa begitu sampai rumah, maksudnya buat cucunya. Tuh maka lupa. Seminggu kemudian ngaji lagi. Begitu lihat masih ada kue. Di sono ya. Di sini mah kagak ya. Nggak beda ya. Hanya bapak-bapak nggak ada kalau ngaji bawa tas. Kalau bapak-bapak ngaji bawa tas itu dipertanyakan tuh ada apa? Yang bawa tuh Quran. Ya. Terus ibu-ibu bawa beda. Ya. Ibu-ibu bawa apa? Baru ngaji 1 bulan, udah seragam pakaian. Minta dari bapak, aku seragam. Bapak ada seragam? Agak ada. Bagian kemarin masih ada itu jaga. Ya. Kecuali ada kegiatan PHBI baru seragamkan tuh, ya, biar kekompakan dan kebersamaan. Ya. Tapi kalau udah punya baju baru, rajin taktiknya. Ini punya baju baru dari sana nggak pernah dipakai. Giliran kondangan dipakai. Ya. Giliran kondangan dipakai, giliran ngaji nggak dipakai. Padahal itu baju seragam. Baju seragam. Tapi mudah-mudahan dengan seperti itu memacu untuk semangat, ya, memacu untuk semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, baginda kita Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan seperti itu. Sederhana, ya, sederhana. Yang penting apa? Adab kita baik, akhlak kita baik. Kalau akhlak kita yang diikuti, yang contohkan oleh baginda Rasul, maka kehidupan kita ini akan senang-senang, rukun dan damai. Ya. Nih, masyarakat pemerintah kota Tangerang yang motonya berakhlakul
mencerminkan akhlak yang baik, bagaimana dengan masyarakat dan warganya, ya kan? Makanya seorang pemimpin itu enggak gampang, ya. Nanti diminta pertanggungjawabannya. Gimana kita pertanggungjawabannya? Sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah semua ini kembali kepada agama. Maka mantapkan agama kita. Ya, mantapkan, kita yakin kita ini agama Islam. Jalani perintah Allah. Jangan umpama kita ngaku ajaran agama Islam, di KTP Islam, di ijazah Islam, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Udah gitu banyak lagi alasannya. Ya. Kalau kita udah yakin dengan ajaran kita agama Islam, laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak alasan. Ya. Semalam gak bisa tidur, baru bisa tidur jam 3. Gak taunya subuh. Siapa subuh? Justru di situ hati-hati. Ya. Terus maghrib, ya baru datang sampai mau dulu. Diintah-intah tidak akan dilaksanakan. Ya. Harus mantap, harus semangat. Ya, kalau kita mengaku ajaran kita ajaran agama Islam, karena apa yang mengajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan tidak benar, semua benar. Semua benar, tidak ada Nabi mengajarkan atau menyesatkan dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang orang kita ini mudah, ya, ada begini cukup ikutin, ada ngaku-ngaku Nabi ikutin. Padahal Nabi sudah terakhir, yaitu baginda Muhammad SAW. Di Indonesia banyak nabinya, ya, ngaku-ngaku Nabi, ya. Juga bahkan ada malaikat, ya. Tapi banyak pengikutnya. Di kita ini banyak pengikutnya, ya. Nabi palsu, ya. Nabi mantan pebulu tangkis. Mana ada kalau Nabi dulunya main bulu tangkis, ya kan? Nggak ada. Udah jadi dapat wahyunya di Bogor. Nabi mah dapat sesuatunya itu luar biasa, tidak diketahui. Ini dapat di Bogor, pulang dari Bogor bawa tales. Begitu, tidak orang Bogor pasti pulang bawa tales. Ini katanya namanya wahyu. Tapi banyak pengikutnya, anehnya seperti itu. Tidak itu ada juga yang ngaku malaikat, ya, malaikat. Makanya nih polisi kita ini luar biasa, ya Pak ya. Polisi kita luar biasa, bukan teroris saja yang ditangkap, malaikat ditangkap. Teroris masih ada ini yang malaikat bisa ditangkap. Sama siapa? Mau polisi kita, makanya luar biasa polisi kita. Ya, walaupun sekarang tercoreng nih dengan kelakuan Sambo, ya. Tapi itulah bagi kita. Maka kita ini harus betul yakin. Dan ada kalimatnya di situ dengan iklan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Perlu kita yakin. Enggak ada cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada begitu? Enggak ada, hanya baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya banyak pilihan Allah ini, Nabi dan Rasul. Ya. Maka yang terakhir baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lahir aja sudah ada umurnya itu di surga. Betapa mulianya, betapa cintanya. Allah pun cinta. Apalagi kita sebagai pengikutnya harus lebih mencintai
Ya, harus dicintai, maka perbanyaklah baca selawat kita berbagi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini saja yang saya sampaikan karena sudah menjelang pagi ya, sudah 5:30, cukup kali ya, cukup. Kalau nggak cukup, takut nggak kebagian pasar ya. Barangkali Bapak Ibu belanja, ya. Kalau ini kan istirahat dulu baru ke pasar belanja. Ya. Tapi tetap kita ikuti adab akhlak yang dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam taklim kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, mulai dalam melaksanakan perintah Allah yaitu sholat subuh berjamaah, zikir kita bersama, bahkan juga kita mendengar kajian-kajian yang disampaikan para ustaz. Apa yang disampaikan mudah-mudahan semua ada manfaatnya untuk kita semua, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka dari itulah mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu bi sahabi ashabi Rasulillah wa bi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi lima wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa li'adhu syukrani. Subhanaka la nusin 'alaika anta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma innaka amarta bil du'a wa takafalta bil ijabah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina bi syafa'atil maut wa najata minan nar wal 'afwa wal hisab. Allahumma talibun ila Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnul khatimah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa aqina bil taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum